Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fas FM Family Radio Warna Baru untuk keluarga. Selamat siang keluarga Fas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, berkah insya Allah luar biasa di hari Jumat siang ini. Kembali lagi hadir program spesial dari Fas FM untukmu perempuan. Dan kita juga masih ditemani oleh Ning Yusfina Zahrusania atau Mbak Sania dengan pembahasan Kitab Uyunul Masail atau tentang haid keluarga Fas ya. Anda bisa bergabung tentunya di 081578709640-nya. Kita sapa dulu bersama dengan Ning Sania di hari Jumat ini. Apa kabar Mbak Sania? Alhamdulillah, seperti biasa gitu. Seperti biasa. Alhamdulillah diberikan kesehatan dan juga Mbak Sania masih dengan kesibukannya mengaji juga Mbak Sania ya. Ya, dan keluarga Fas, seperti yang kita informasikan tadi, masih dengan pembahasan di hari Jumat lalu, yaitu Kitab Uyunul Masail, di mana membahas tentang haid, yang kita tahu juga keluarga Fas ya. Karena dalam Islam, haid ini adalah kotoran yang keluar dari rahim wanita setiap bulannya. Jadi haid merupakan salah satu syarat sahnya sholat ini, Mbak Sania ya. Minggu lalu sudah diberikan penjelasan sedikit demi sedikit yang insya Allah akan banyak ilmu terutama untuk para wanita ataupun juga perempuan khususnya ya. Mbak Sania, ini bisa kita jelaskan kembali atau diingatkan lagi keluarga Fas, di minggu lalu pembahasan sudah sampai di mana saja yang haram atau yang diperbolehkan ketika seorang wanita ini sedang haid. Ini apa saja? Ini bisa kita ingatkan kembali tentunya Mbak Sania nggih. Jadi alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kemarin sudah dijelaskan banyak mengenai hal-hal yang diharamkan ketika wanita mengalami haid ataupun nifas. Jadi ada haram sholat, haram puasa, haram membawa mushaf, haram tawaf, haram bercerai, dan haram melakukan hubungan antara suami istri. Dan itu kan memang hal-hal yang diharamkan ketika dia mengalami haid atau nifas. Nah, untuk di kesempatan kali ini insya Allah nanti akan dijelaskan lebih banyak mengenai hal-hal yang harus diperhatikan juga. Tapi ini bukan tentang yang diharamkan ketika mengalami haid, tapi apa yang harus kita perhatikan ketika haid itu mulai keluar dan haid itu berhenti. Jadi mengenai wajib qodok sholat dan juga wajib qodok puasa. Baik, terima kasih Mbak Sania. Jadi keluarga Fas tadi sudah diinformasikan kalau minggu lalu apa saja yang diharamkan dan diperbolehkan ketika seorang wanita atau perempuan ini sedang haid. Maka di hari ini kita pembahasannya sudah sampai pada cara mengkodok atau mengganti ketika sholat puasa setelah masa haid itu tadi ya. Apalagi sudah mau jelang ibadah bulan puasa ini ya Mbak Sania. Persiapannya sebagai seorang wanita karena kodratnya setiap bulannya menerima yang namanya haid itu tadi Mbak Sania ya. Jadi bagi teman-teman wanita gitu tentunya yang mengalami haid ataupun nifas, ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan, bukan mengenai yang harus ditinggalkan ataupun harus dilakukan, tapi ini tentang masalah qodok sholat. Karena dalam istilah fikih nih nggih, haid dan nifas merupakan mawani'us sholah. Mawani'us sholah itu sesuatu yang mencegah dilakukannya sholat. Jadi kalau kita datang haid, datang nifas, maka dicegah untuk melakukan sholat niku wau. Dan sholat yang kita tinggalkan selama masa haid ataupun nifas itu hukumnya haram untuk dikodok. Seperti yang saya pernah sampaikan kemarin ya, hukumnya haram untuk dikodok. Namun bukan berarti ketika kita meninggalkan sholat saat haid kita benar-benar terlepas dari kodok. Karena ada beberapa sholat yang wajib dikodok, tapi bukan pas dia haidnya. Dan ini ketentuannya niku adalah ketika datangnya manek ataupun haid nifas tadi berada di dalam waktu sholat yang melewati jarak waktu sekira cukup untuk melakukan sholat. Jadi begini, kasusnya nggih, ketika ada seorang wanita mengalami haid
dan dia itu mengalami haidnya ketika sudah masuk ruang waktu sholat. Dan sebenarnya cukup untuk sholat, tapi mungkin kebetulan dia belum melakukan sholat. Contohnya jam 12 sudah masuk waktu duhur, jam 1 dia belum melakukan sholat duhur, ternyata datang manek sholat tadi berupa haid atau nifas niku. Nah, ketika kita mengalami hal tersebut, sudah masuk waktu ruang tapi belum melakukan sholat, maka wajib untuk mengqadha sholat yang tadi dia belum melakukan sholat. Nah, batasan untuk kira-kira seberapa lama sih waktu bisa dianggap sudah masuk waktu sholat, Yeah. Jadi yang penting sudah cukup kita melakukan sholat. Contohnya masuk jam 12 tepat masuk waktu duhur seumpama, niki hanya seumpama saja jam 12 tepat. Ternyata jam 12 lebih 10 menit itu kan kira-kira cukup waktu untuk melakukan sholat. Nah, ketika kita sudah melewati batas cukup untuk melakukan sholat, maka diwajibkan untuk mengqadha sholat yang itu tadi. Meskipun sholatnya ini bisa dijamak, kan kita sudah pernah kemarin saya sampaikan kalau beberapa sholat yang bisa dijamak itu wajib diqadha besertaan jamaknya. Cuman kalau dalam masa baru datangnya haid, niku cuma sholat yang ditinggalkan saja. Tidak harus sama yang bisa dijamak. Meskipun duhur ini bisa dijamak dengan asar, tapi tidak harus mengqadha besertaan sholat asarnya. Cukup sholat yang dia tinggalkan saja. Nah, kalau untuk batasan tadi seperti tadi, yang kira-kira cukup untuk melaksanakan sholat. Cuman kalau orang yang daimul hadas, dalam istilah fikih kita mengenal daimul hadas niku orang yang terus-menerus mengeluarkan hadas. Contohnya seperti keputihan terlalu deras atau orang istihadah, itu kan juga dianggap daimul hadas. Ketika posisi dia itu daimul hadas, berarti seorang wanita ini mengalami keputihan yang lumayan deras. Posisi sekarang mbak-mbaknya itu sedang daimul hadas. Terus tiba-tiba pertengahan dia belum melakukan sholat, pertengahan duhur belum melakukan sholat, ternyata dia mengalami haid. Nah, kalau kayak gitu nanti tidak ada perbedaan sih, cuman untuk batasan waktunya bukan hanya cukup melakukan sholat, tapi cukup untuk melakukan bersih-bersih dan juga melakukan sholat. Karena kalau orang yang daimul hadas itu kan membutuhkan waktu toharoh atau bersuci yang lebih lama kayak membersihkan darahnya atau membersihkan madinya tadi, baru bisa wudhu. Terus ada juga menyumbat dulu. Nah, ketika orang itu memang mengalami daimul hadas, maka minimalnya bukan minimal cukup untuk melakukan sholat, tapi minimal dia bisa bersuci, bebersih tadi dan juga melakukan sholat. Jadi sekira kalau orang biasa 5 menit cukup, kalau orang yang daimul hadas mungkin butuh waktu 10 menit atau 15 menit. Nah, niku baru dia wajib untuk mengqadha. Kalau orang yang daimul hadas ini hanya masuk ruang waktu duhur cuma 5 menit, berarti ya dipikir-pikir gak cukup untuk juga bersih-bersih dan juga sholat. Dan niku tidak wajib untuk mengqadha. Niki catatannya bagi orang yang daimul hadas, ngoten ya. Nah, perlu digarisbawahi kalau yang diqadha itu cuman sholat yang ditinggalkan, bukan sholat yang dijamak. Baru kemudian ketika kita bersih dari haid, berhenti dari haid. Kalau tadi kan kasusnya datangnya haid Kalau niki berhentinya haid, niku ketika kita sudah berhenti, maka kita juga wajib mengqadha sholat yang bisa dijamak. Contohnya kita sucinya di masa waktu masuk waktu asar, berarti wajib mengqadhanya duhur dan asar. Atau kita masuk di waktu isya suci, berarti wajib mengqadhanya maghrib dan isya. Nah, batasan waktu yang wajib diqadha niku sekira kita mampu mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Jadi kalau tadi pas ketika datang niku kan minimalnya cukup untuk sholat Tapi kalau kita berhenti, seumpama di waktu maghrib sudah mepet sekali, jam 7 seumpama. Jam 7 kita berhenti dari haid. Padahal jam 7 lebih 5 mungkin niku atau jam 7 lebih 2 itu sudah masuk waktu isya. Tapi dia sudah suci pas itu. Nah, sekira waktu 2 menit ini kan cukup kalau untuk
hanya takbiratul ihram saja, cukup mengucapkan niat dan juga Allahu Akbar. Iya. Nah, niku wajib untuk mengkodok. Sudah dianggap meninggalkan sholat. Sekira cukup kita mengucapkan Allahu Akbar. Kalau tadi saat datang, sekira kita cukup melaksanakan sholat. Kalau untuk berhenti, sekira waktu sholat tadi cukup untuk mengucapkan takbir Allahu Akbar sholat niku, maka wajib untuk mengkodok. Ketika kok bisa dijamak, ya berarti wajib juga sekaligus sholat yang bisa dijamaknya, duhur sama asar, maghrib sama isya. Baik, terima kasih Mbak Sania untuk penjelasannya. Nah, Mbak Sania, kalau ternyata ada seorang wanita ketika masuk duhur ini mendapatkan haidnya, artinya besok ketika sudah bersuci, ini yang diganti adalah dari sholat duhurnya atau duhur asar sampai dalam satu hari itu. Oh, tidak perlu nggih. Ya seperti yang tadi, kalau teman-teman yang mengalami haid terus belum melaksanakan sholat, kita cukup untuk mengkodok sholat yang ditinggalkan. Nah, jadi kita kembali ke awal. Kalau sholat-sholat itu bagi orang yang haid atau nifas tidak wajib mengkodok, bahkan haram. Cuman bukan berarti kita terlepas dari semua kodok, karena yang perlu diperhatikan adalah ketika pas datang dan juga ketika pas berhenti. Untuk setelahnya, ketika sudah mengalami haid selama hari-hari, niku kita tidak perlu untuk mengkodok, bahkan haram, karena dinilai masyakoh terlalu sulit. Dan nanti baru kalau kita masuk ke puasa, itu nanti puasa yang wajib dikodok semuanya. Baik, terima kasih Mbak Sania. Untuk Anda keluarga Fas yang mau bertanya dengan Mbak Sania siang hari ini, sampaikan melalui 0815 7870 9640-nya. Kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Selamat siang keluarga Fas, kembali lagi untukmu perempuan, pembahasan Kitab Uyunul Masail atau tentang haid keluarga Fas ya. Anda bisa sampaikan di 081578709640-nya. Lanjutan tadi di awal Mbak Sania sudah memberikan sedikit penjelasan, pengertian tentang apa saja yang harus kita perhatikan, terutama untuk para wanita yang sedang haid ini Mbak Sania ya. Kita lanjut lagi Mbak. Setelah tadi kita menjelaskan mengenai wajib kodok sholat. Nah sekarang tidak hanya sholat saja yang wajib dikodok, tapi juga ada puasa. Cuman puasa yang wajib dikodok sudah jelas tentu puasa di bulan Ramadan. Karena kan dalam Islam itu kan ada puasa sunnah, ada puasa yang wajib Kalau puasa-puasa yang wajib dikodok, puasa sunnah itu malah tidak dianjurkan dikodok. Jadi kayak contoh sekarang biasanya saya puasa Senin Kemis. Ternyata hari Kamis ini saya udur. Besoknya saya mau mengkodok, hari Jumatnya saya kodoklah puasa Kamis kemarin. Dan niku mboten. Tidak perlu. Tidak perlu. Tidak ada bahasanya dalam kitab niku Karena yang wajib dikodok itu hanya puasa Ramadan. Nah, jadi teman-teman ketika mengalami haid, yang mana haid tersebut terjadi ketika kita bulan Ramadan, maka wajib sepenuhnya untuk dikodok. Wajib untuk dikodok. Nah niki prakteknya nanti kalau seumpama seseorang ini mengeluarkan darah jam 12 siang bukan berarti kita terus mengkodoknya niku dari tengah hari sampai maghrib saja ngoten mboten tapi tetap satu hari penuh kita harus mengkodok, karena puasa itu kan memang pengertiannya menahan makan mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Jadi nggak ada puasa separuh-separuh nih mboten nonton. Nggak ada bahasanya dalam kitab. Nah, teman-teman ketika mengalami haid ataupun nifas, maka wajib untuk mengkodok. Mungkin banyak pertanyaan itu yang ada. Terus gimana kalau seumpama kita haidnya terputus-putus? Karena kan sebelumnya kemarin sudah ada pembahasan mengenai gimana kalau haidnya niku keluar berhenti lagi niku bagaimana? Nah, ketika ada seseorang wanita yang mengalami haid, mungkin hari ini 2 hari berturut-turut, kan itu sudah jelas dinamakan haid karena sudah melebihi batas minimal yaitu 24 jam. 2 hari mengalami haid, kemudian berhenti. Ketika berhenti, apa yang wajib kita lakukan? Jelas mandi. Karena kita kan nggak tahu nanti bakal keluar lagi atau enggak, ngoten Jadi memang kalau berhenti wajib untuk mandi.
ternyata setelah saya mandi, saya melakukan aktivitas puasa seperti biasanya. Iya. Terus 3 hari setelahnya keluar lagi. Nah, ketika keluar darah lagi, sudah jelas itu darah, bukan keputihan atau yang lain. Berhubung darah yang keluar ini masih dalam masa 15 hari, jadi belum melebihi batas haid, maka tetap dinamakan haid. Terus gimana? Ya puasanya batal. Dia nggak boleh puasa lagi. Nggak boleh puasa lagi, dan puasa yang kemarin sudah dilakukan selama 3 hari kita berhenti darah, itu sebenarnya dia juga dianggap haid. Jadi wajib untuk mengqadha. Jadi kasusnya kalau ada seorang wanita yang haidnya terputus-putus, 2 hari haid, 3 hari berhenti, puasa dia. Terus 2 hari keluar lagi, berhenti lagi. Pas berhenti kan tetap wajib mandi lagi. Soalnya kita nggak tahu kan nanti bakalan keluar darah lagi atau enggak. Kok ternyata dia berhenti puasa lagi 2 hari, ternyata setelah puasa lagi 2 hari kok keluar lagi. Lah niki seperti ini. Di bagian-bagian dia puasa itu sebenarnya semuanya dianggap haid. Jadi semuanya wajib untuk diqadha. Jadi haid niku kan hitungan qadhaannya ya berarti total akhir, bukan hanya di bagian keluar darahnya saja, karena sebenarnya di masa dia berhenti itu sebenarnya dia masih dihukumi haid. Maka kalau seperti itu yang diqadha ya 10 harinya dalam keadaan lengkapnya, nggak bisa pas keluar darahnya saja. Niku yang harus diperhatikan. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu. Kemudian kalau bagaimana ketika orangnya istihadhah, ngoten ya. Istihadhah itu kan beda kasusnya dengan haid dan nifas. Yang tidak boleh berpuasa itu adalah haid dan nifas. Yang menjadi maneknya sholat, maneknya puasa adalah haid dan nifas. Nah, kalau istihadhah niki teman-teman tetap wajib puasa. Di bagian dia dihukumi istihadhah. Di bagian dia dihukumi haidnya tetap gak boleh puasa. Tapi di kasus yang dia dihukumi istihadhah, dia wajib untuk melakukan puasa. Mungkin pertanyaannya nanti jadi gini, sholatnya bagaimana? Karena kalau istihadhah kan kita diharuskan untuk menyumbat, ngoten ya. Nah, sholatnya bagaimana? Kalau teman-teman ini sedang puasa kok mengalami istihadhah, maka tetap disumbat namun tidak boleh terlalu dalam. Atau kalau toh memang tidak begitu deras, cukup menggunakan pembalut saja. Jadi nggak boleh sampai memasuki batasan masuk ke dalam lubang. Soalnya salah satu hal yang bisa membatalkan puasa itu adalah masuknya sesuatu ke dalam lubang. Makanya kalau istihadhah kok pas bulan puasa berarti cukup pakai pembalut saja. Andaikan toh kok memang harus banget disumbat, berarti jangan terlalu dalam. Baik, terima kasih Mbak Sania untuk penjelasannya. Tadi keluarga Fas sudah dijelaskan oleh Mbak Sania apa-apa saja memang harus diperhatikan ini, terutama ketika memasuki bulan puasa atau besok ini untuk menggantinya atau mengqadhanya seperti apa. Tadi Mbak Sania sudah menginformasikannya. Anda keluarga Fas bisa sampaikan untuk bertanya jawab di 0815 78709640-nya. Mbak Sania, ini kembali lagi tentang mengqadha untuk sholat. Jadi kalau seseorang ini sedang sakit, misalnya tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, terutama untuk menjalankan ibadah sholat 5 waktunya. Semisal ini contohnya adalah sakit selama kurang lebih hampir 1 bulan. Nah, ini cara mengganti sholat itu tadi seperti apa Mbak Sania? Untuk cara mengganti sholat, mengganti qadha niku qadha bagi orang yang sakit, yang pertama tidak boleh diqadhakan oleh orang lain. Karena kan kita pernah melihat satu kasus di mana ada orang sholat niati qadha orang lain. Nah, itu hanya boleh bagi orang yang sudah meninggal. Jadi posisi sakit 1 bulan tidak bisa melakukan sholat, ternyata setelahnya dia meninggal. Baru yang seperti ini, 1 bulan sholat yang ditinggalkan itu wajib diqadha. Karena dia kan sudah betul sakit ngodok mbak sudah tidak bisa ngodok sendiri, akhirnya diqadhakan oleh orang lain boleh. Karena kewajiban sholat itu sampai dia meninggal. Karena kalau masih sakit, sesakit apapun, karena kan sholat itu caranya banyak. Kalau dia nggak bisa berdiri, dia bisa duduk. Kalau tidak bisa tidur terlentang, bahkan kalau tidak bisa tidur terlentang pun dia bisa dengan isyarah. Maka batasan akhir ya dia ketika meninggal.
Untuk orang-orang yang sakit, kok alhamdulillah Gusti Allah maringi kesembuhan, Allah beri kesembuhan, dia wajib untuk mengkodok sendiri. Tata cara kodoknya dia bisa lakukan di waktu apapun. Bukan berarti sholat duhur harus di waktu duhur, sholat isya harus di waktu isya, mboten. Tidak harus seperti itu. Jadi kalau sholat kodok itu bisa dilakukan di waktu kapanpun. Nah, untuk teman-teman niki hanya sebagai catatan penting saja. Kalau kita tiba-tiba mengalami kodok sholat tanpa ada alasan apapun, contohnya subuh sudah dibangunkan tapi nggak bisa bangun. Jadi kalau model kesiangan ini juga harus dikodok, Mbak Sania? Harus dikodok. Karena kalau kesiangan itu kan kadang ada yang memang tidak dibangunkan. Kalau memang tidak dibangunkan, itu dia masih dalam ungkapan udzur sholat lah, udzur sholat. Tapi kalau posisi dia sudah dibangunkan, berarti kan sudah gugur kewajiban orang lain. Dia sudah sempat mendengar adzan, kok dia tidak sholat, maka dia tidak ada dispensasi dalam kodoknya, harus langsung mengkodok sholatnya. Jadi seketika itu entah itu jam 6, jam 7, jam 8 kok dia tadinya aslinya sudah bangun terus gak sholat, jam 8 itu juga harus untuk dikodok. Nah, di masa dia meninggalkan sholat dan dia tidak langsung mengkodok, berarti contohnya, nanti aja lah, atau sekalian besok lah. Nah, di masa dia meninggalkan sholat tadi, dia sama saja seperti menabung dosa. Jadi menabung dosa. Makanya kalau kita bangun, ya harus langsung sholat. Karena dia meninggalkannya tanpa adanya udzur. Kecuali kalau dia meninggalkan karena ada udzur. Contohnya, saya memang tidak ada yang membangunkan, saya tidak dengar adzan, tiba-tiba kok sudah kodok, berarti dia udzur. Nah, kalau udzur seperti itu boleh tidak segera. Tapi kalau tidak ada udzur, wajib untuk segera mengkodok. Karena di masa dia meninggalkan, sama dia seperti menabung dosa itu tadi. Untuk orang-orang yang sakit, gini harus diketahui kalau kita tidak boleh dikodokkan oleh orang lain. Karena yang boleh hanya untuk orang-orang yang sudah meninggal. Baik, terima kasih ya Mbak Sania. Ada juga pertanyaan Mbak Sania, ini dari Ibu Wit yang ada di Kota Magelang. Saya pernah dengar bahwasanya ada beberapa sholat, terutama untuk ibadah sholat maghrib atau subuh ya. Ini sebetulnya harus kita kodok, harus kita ganti saat kita entah itu kesiangan tadi atau memang kita sedang tidak bisa menjalankan ibadah sholat itu. Sebetulnya kalau maghrib dan subuh ini bisa dikodok tidak? Secara bersamaan betul. Jadi misalnya gini Mbak Sania, mungkin maksudnya Ibu Wit ini adalah pada saat dalam 5 waktu ini, hampir semua sholat 5 waktu ini boleh kita kodok, atau kalau kita telat maghrib atau telat subuh ini nggak bisa dikodok. Sebetulnya bisa tidak? Memang wajib Mbak Sania? Mengkodok sholat itu hukumnya wajib Entah apapun sholat yang ditinggalkan. Entah itu maghrib ya wajib kodok, subuh ya wajib kodok, duhur, asar semuanya wajib kodok. Karena kewajiban kita sholat itu adalah 5 waktu. 5 waktu yang setiap waktunya sudah dikasih batasan masing-masing. Kalau subuh berarti waktunya mulai dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Kalau maghrib ya ada batasannya sendiri-sendiri, dan kita wajib melakukan di saat itu, di masa yang sudah ditentukan itu. Baik, jadi ini dijelaskan lagi kepada Ibu Wit Mbak Sania. Jadi kalau pada saat kita meninggalkan sholat subuh itu tadi, kita menggantinya subuh besoknya. Kalau bukan tidak harus seperti itu. Sama seperti tadi, itu nanti hubungannya dengan apakah sholatnya ada uzur atau tidak. Kalau tidak ada uzur, kalau dalam Islam seperti halnya bekerja atau dia nggak ada waktu, rapat dan lain sebagainya, itu tidak bisa dikatakan uzur. Uzur dalam Islam, uzur sholat itu hanya ada yang pertama lupa, dan yang kedua tidur dan lupa. Itu pun ada ketentuannya sendiri, bukan tidur sembarang tidur. Tidurnya itu harus sebelum masuk waktu sholat. Jadi kalau contoh isya berarti dia sejak maghrib sudah tidur, bangun-bangun subuh, lalu itu diperbolehkan.
dianggap uzur. Jadi dia tidak harus segera mengkodok. Atau lupa. Lupa ini dalam artian bukan lupa yang dibuat-buat apalagi karena melakukan hal-hal yang tidak manfaat. Nah, lupanya ini dia benar-benar lupa, seumpama dia ada di dalam ruangan, dia melakukan aktivitasnya, sama sekali tidak ada suara adzan, dia tidak tahu jam. Jadi sama sekali tidak ada yang mengingatkan dia kalau sekarang waktunya sholat duhur seumpama. Nah, itu baru dikatakan uzur. Ketika kok sudah dikatakan meninggalkan sholat karena uzur, baru dia tidak harus segera mengkodok. Boleh kalau dia mau mengkodok 2 hari setelahnya atau ketika subuh esoknya, boleh. Cuman kalau kita meninggalkan sholat bukan karena uzur, itu harus segera. Segera itu dalam artian tidak perlu menunggu masa sholat itu datang lagi. Kalau sekarang maghrib kodok, ya berarti pas isya harus langsung dikodok. Kalau sekarang isya kodok, ya berarti pas subuh harus langsung dikodok. Pokoknya seketika itu dia ingat, seketika itu dia tahu kalau dia meninggalkan, dia harus langsung mengkodok. Tidak perlu menunggu maghrib keesokannya atau isya keesokannya, tidak perlu. Baik, terima kasih Mbak Sania untuk penjelasannya. Dan kita keluarga Fas akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini, tetap di program spesial Untukmu Perempuan hanya dari 90.1 Fas FM Magelang. Kembali lagi keluarga Fas Untukmu Perempuan, masih dengan Ning Yusfina Zahrusania atau Mbak Sania panggilan akrabnya, dengan pembahasan kitab Uyunul Masail tentang haid keluarga Fas. Banyak beberapa pertanyaan yang sudah masuk di redaksi kita, satu persatu diselesaikan, terutama untuk cara mengkodok puasa dan sholat, apalagi untuk wanita yang sedang haid. Pertanyaan lagi ini Mbak Sania ya, ada dari Ibu Utari yang ada di Magelang, yang ditanyakan adalah bagaimana cara kita mengkodok puasa. Semisal di tahun ini sebelum Ramadan besok saya punya tanggungan 10 hari, apakah boleh misalnya tahun ini sebelum Ramadan besok ini saya puasa 5 hari, lalu yang 5 harinya lagi tahun depan ini. Terima kasih. Kalau kita seumpama memiliki kodok puasa sebanyak 10 hari, maka kita kan wajib untuk mengkodok keseluruhannya. Dan praktek yang seperti ditanyakan tadi, niku tidak boleh nggih. Karena kalau kita kodoknya di puasa tahun ini, maka sebelum puasa tahun depan kita harus sudah menyelesaikannya. Baik. Makanya itu kenapa sebabnya orang-orang tuh kayak gembar-gembor, yang punya kodok segera dikodok. Buru-buru ini ya. Apalagi sekarang ini kan tinggal nggak ada 1 bulan lagi. Tinggal beberapa minggu Mbak Sania. Tinggal beberapa minggu. Nah ini harus sekali kita perhatikan. Buat teman-teman yang masih punya kodok puasa, segera dikodok. Karena karena memang kesalahannya nanti kalau dia tidak menyelesaikan kodok puasanya, nanti akan masuknya ke wajib membayar fidyah. Wajib membayar fidyah itu nanti harus sedekah ke 60 anak kecil dan lain sebagainya. Jadi konsekuensinya akan berbeda. Dan itu lebih sulit ya tentunya, karena 1 hari kita tidak mengganti puasa, itu nanti fidyahnya sudah ada takarannya sendiri. Mungkin nanti ini bisa dijelaskan lebih panjang lebar di pertemuan Jumat berikutnya mengenai apa saja, karena cara mengkodok puasa untuk orang yang, karena kan sekarang kita pembahasannya haid, tapi kalau membicarakan tentang kodok puasa itu kan ada beda-beda caranya. Untuk orang yang meninggalkan karena haid, orang yang meninggalkan karena menyusui, orang yang meninggalkan karena sakit, itu kan beda-beda. Atau orang yang meninggalkan karena khawatir dengan dirinya, niku beda-beda. Konsekuensi yang dia dapat beda-beda. Tapi untuk orang yang haid, itu hanya mengkodok saja. Nah, mengkodok ini harus diselesaikan sebelum kita masuk ke bulan Ramadan berikutnya. Baik. Jadi praktek seperti tadi, tahun inilah nyicil aja lah cuma 5 hari. Yang 5 hari kita ganti tahun depan. Itu nggak boleh seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang masih punya hutang haid, hutang puasa, itu sekarang kita harus cepet-cepet dan dikodoi, cepet-cepet
diselesaikan, karena takutnya nanti kita akan melewati step selanjutnya yang tentunya berdosa karena kewajibannya mengkodok sudah habis. Masa wajib mengkodoknya sudah habis sampai di situ. Jadi wajib segera dikodok semuanya. Tidak ada nyicil-nyicil, nggak ada. Tapi kalau nyicilnya dari bulan kemarin, mungkin 1 bulan ini satu bulan ini satu, nggak apa-apa. Masih bisa. Yang penting sebelum masuk Ramadan, bulan Ramadan sudah terselesaikan tanggungannya itu tadi ya. Ramadan sudah diselesaikan. Dan juga ada yang bertanya, kalau kita sedang haid, apakah boleh kita baca istighfar atau menghafalkan Al-Quran? Ayat yang ada di Al-Quran. Kalau membaca istighfar, kita kembali ke pembahasan kemarin. Kalau haid itu tidak boleh membaca Al-Quran kecuali dengan niat zikir atau berdoa. Kalau istighfar mungkin kita juga temukan dalam ayat Al-Quran, tapi kan Astaghfirullah tadi kalau kita niati zikir atau berdoa maka diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah kita niat membaca Al-Quran. Tidak boleh. Apalagi dalam proses menghafal. Menghafal itu kan tentu ada proses membacanya, Tidak cukup ketika kita hanya dengan melihat tiba-tiba langsung hafal, Entah ya, mungkin ada. Tapi saya rasa kalau sekarang niku sudah minim orang-orang jaduk, Orang-orang yang keren-keren seperti itu sudah jarang ditemukan. Kalau memang praktek menghafalnya melalui baca dahulu, sudah jelas gak boleh. Makanya untuk orang-orang yang menghafal Al-Quran itu kita hanya boleh tadarus atau mengulang hafalan yang sudah dihafal. Bukan untuk menambah hafalan. Menambah hafalan itu tidak boleh. Menurut saya pemahaman tentang ini sudah banyak di pondok-pondok. Mungkin beberapa pondok Al-Quran ada yang bahkan karena saking berhati-hatinya dalam keadaan haid saja tidak boleh tadarus. Tadarus tidak boleh karena saking hati-hatinya. Tapi sebenarnya untuk mengulang hafalan, tadarus mengulang hafalan itu boleh. Cuman kalau untuk pondok yang tetap mewajibkan hafalan meskipun dalam keadaan haid, niku kami rasa tidak boleh ya, karena proses menghafal niku kan sudah jelas melewati membaca, kan? Melewati membaca, kecuali kalau dia melewati dengan bantu dengar itu kan, tapi ada proses kita melafatkannya. Haid itu kan melafatkan saja tidak boleh. Membaca itu mengeluarkan suara untuk melafatkan itu tidak boleh. Tidak boleh. Mboten angsal. Jadi orang yang haid itu hanya boleh menggerakkan mulut tanpa melafatkan, itu boleh. Jadi kalau kados umi kayak gitu loh, baca Al-Quran tapi dia hanya sekedar gerakan mulut saja yang nggak sampai melafatkan, itu boleh. Kalau melafatkan itu nggak boleh. Tidak boleh. Artinya boleh. Sama saja ketika di minggu lalu kita bahas satu majelis pengajian ini misalnya, kalau hanya dibatin saja, misalnya boleh. Pada bacaan Fatihah ini boleh tidak Mbak Sania? Kalau dibatin saja boleh. Boleh, jelas boleh. Batin kan tidak ada tidak terjadi melafatkan membaca kan, dan kalau membatin boleh. Fatihah kan umumnya orang hafal jadi kalau kita harus garis bawahi kalau sudah hafal maka dia boleh. Baik, terima kasih Mbak Sania. Ternyata pembahasannya sudah sampai di akhir. Insya Allah Jumat depan kita ada pembahasan tentang istihadoh ya Mbak Sania. Sebagai penutup, ada yang mau disampaikan sama Mbak Sania kepada keluarga Fas, terutama untuk para perempuan ini? Mungkin yang perlu disampaikan, karena kita tadi juga membahas mengenai kodok sholat, kodok haid, kodok puasa karena kita sudah mendekati bulan Ramadan, maka teman-teman yang masih punya hutang puasa dimohon untuk segera mengganti sebelum kita dikenai dispensasi yang lebih oleh napa Gusti Allah niku. Karena wajib memang untuk mengganti, makanya masih ada kesempatan dalam masa 3 minggu ini. Tidak ada ungkapan haram mengkodok ketika sudah mepet, boten, nggak ada seperti itu. Jadi masih selama masih ada kesempatan kita untuk mengkodok belum masuk ke bulan Ramadan,
maka segeralah untuk mengqadha puasanya. Pon, mungkin itu saja. Baik, terima kasih Mbak Sania untuk waktunya siang hari ini. Insya Allah bermanfaat untuk keluarga Fas dan juga para perempuan khususnya. Dan pembahasan Kitab Uyunul Masail tentang haid siang hari ini oleh Ning Yuswina Zahro Sania. Kita cukupkan dulu di Untukmu Perempuan kali ini. Dari kawasan Tegal Rejo Magelang, Nisa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.